Shalom, bertemu lagi dengan Pak Adi di sini. Ini video kedua saya tentang berbagi rema pribadi ya. Ya iseng-iseng lah. Siapa tahu bisa jadi pendeta kan seperti itu. Ya, bercanda. Terima kasih juga untuk teman-teman dari GMS yang selalu support saya. Dan mohon video ini juga akan semoga video ini juga bermanfaat dan bisa dibagikan terhadap sesama saudara kita ya, seiman dan satu denominasi di gereja Mawar Saron. Ya, hahaha. Thank you. Rema kali ini saya akan membawakan di Matius pasal 9 mulai ayat 18 sampai 26. Yang sudah ketemu di ayatnya dan pasalnya ucapkan haleluya. Ini tentang anak untuk apa namanya, apa sih, lupa lagi, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahannya. Tapi saya di sini lebih fokus kepada justru yang meninggal ya. Ya ini bagaimana remanya, yakni bagaimana Tuhan itu bekerja ya bagi kita. Pada ayat 18 dikatakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Dari kata-kata seorang kepala rumah ibadat ini saya anggap sebagai sebuah doa ya. Doa seorang kepala ibadat kepada Tuhan atau doa kita kepada Tuhan. Dan biasanya kita memohon kepada Tuhan Yesus ya kan, supaya apa yang menjadi keinginan seperti itu kan, atau hal-hal yang menjadi pergumulan kita itu untuk ditolong oleh Tuhan Yesus, baik diselesaikan atau dicarikan jalan keluar, atau kita yang jadi dikuatkan seperti itu. Dan di ayat 19-nya untuk remanya, lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi ketika kita berdoa itu sebenarnya Tuhan langsung gak hanya mendengar ya, Tuhan tidak hanya sampai mendengar, Tuhan tuh langsung dan tuh langsung menanggapi masalah kita dan langsung mengerjakan dan menyelesaikan masalah kita. Jadi seperti itu. Jadi Tuhan tuh nggak diam dulu gitu, nggak lihat kita dulu, kita ini siapa sih, apa kita sudah melakukan kehendak dia atau belum, seperti itu kan. Tapi sebenarnya Tuhan tuh sudah bekerja gitu, bekerja untuk kita gitu. Dan bagaimana Tuhan itu bekerja untuk kita, nah itu yang harus kita ketahui daripada kita melakukan introspeksi diri. Kebanyakan kita seperti itu toh, kita berdoa itu kebanyakan kita introspeksi diri terlebih dahulu daripada kita meyakini atau percaya gitu, dengan iman bahwasanya Tuhan pasti mengerjakan, melaksanakan atau mengabulkan doa kita. Dan di ayat ke 20-nya, pada waktu itu, maksudnya ketika Yesus telah bangun dan mengikuti orang-orang itu, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan macam mengikuti Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, rema dari ayat ke-20 sampai ke-22 ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu sebenarnya telah bekerja. Jadi di ayat
18 di mana kita berdoa, ayat 19, Tuhan telah bekerja untuk kita. Dan di ayat 20 sampai 22 ini sebenarnya itu perjalanan ketika Tuhan sedang bekerja untuk kita gitu loh. Bisa jadi Tuhan ini ingin memperlihatkan kita terhadap mujizat-mujizat Dia yang lain, cara bekerja hal-hal apa saja yang telah Dia kerjakan kepada kita gitu loh, supaya kita tuh ingat, atau bisa jadi juga supaya kita ini semakin yakin gitu loh, bahwasanya Tuhan itu bekerja dalam banyak hal dan terhadap banyak umat atau murid-muridnya atau pengikutnya, terhadap anak-anaknya, seperti itu. Jadi nggak hanya kita. Makanya di GMS kan ada di saat teduhnya Pastor Philip, supaya kita berbagi pengalaman kita gitu loh, mujizat apa aja yang kita alami itu supaya dibagikan, tuh maksudnya untuk saling menguatkan iman dan kepercayaan kita terhadap sesama kita gitu. Dan itu sama seperti di Injil Matius pasal 9 ayat ke 20 sampai 22 ini. Nah, sekarang kita masuk bagaimana Tuhan telah bekerja untuk kita dan apa saja yang akan kita alami. Itu di ayat 23 dikatakan, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan banyak orang ribut. Di sini saya garis bawahi orang banyak ribut. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa gitu ya kan, kita pasti menemukan itu setelah kita yakin seperti itu kan, kita pasti mengalami yang namanya itu hal-hal yang pro kontra gitu dalam diri kita gitu. Bisa nggak ya gitu, Tuhan akan mengabulkan nggak ya, seperti itu. Dan lanjut di ayat 24, berkatalah Yesus ya kepada kepala rumah ibadat itu, pergilah karena anak itu tidak mati tetapi tidur. Nah, disinilah sebenarnya mujizat itu telah terjadi gitu loh. Sebenarnya yang pertama tadi, ketika kita berdoa, Tuhan itu sudah bekerja gitu, Tuhan itu sudah jalan menuju ke rumah anak tersebut, rumah kepala ibadat tersebut. Ketika kita berdoa, sebenarnya Tuhan itu sudah melakukan pekerjaannya gitu loh untuk kita, dan Tuhan telah melakukan mujizat itu sendiri, seperti pada ayat ke-24. Seperti ayat 23 ya. 24. Ayat 24. Tapi enggak hanya berhenti di situ, tetapi mereka menertawakan Dia. Nah, inilah yang dikatakan tadi, kenapa kita mengalami banyak sekali yang namanya ketika kita tidak yakin dengan pro kontra dalam diri kita, bisa apa enggaknya, itu sebenarnya dari iblis gitu loh. Iblis mencoba untuk mempengaruhi kita bahwasanya apa yang sudah kita doakan, apa yang kita yakini, dan bahkan apa yang telah Tuhan kerjakan untuk kita sudah melihat mujizat itu mulai terjadi, bahkan telah terjadi, itu iblis tetap mempengaruhi kita gitu loh, mempengaruhi kita bahwasanya hal itu mustahil gitu loh, hal itu enggak terjadi, seperti itu. Sama seperti kita lihat pada kejadian Petrus ya, ketika dia sudah berjalan di atas air kemudian dia tenggelam gitu loh. Itu kan Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kamu tidak percaya, seperti itu kan. Dan banyak juga yang kita alami sih sebenarnya kita sudah memperoleh mujizat itu gitu loh. Misalnya ketika kita berdoa untuk carikan pekerjaan gitu kan, ketika sudah ada panggilan gitu kan, bukan hanya wawancara, kita sudah lolos dari tes interview dan wawancara tersebut, tes psikologis juga udah lolos, kita udah dipanggil untuk bekerja, kita merasa masih kurang yakin gitu loh. Pada akhirnya ya mungkin hal pertama yang kita lakukan, kita terlambat bekerja di waktu awal tersebut gitu loh. Ya karena ketidakpercayaan kita atau hal lain lah, seperti itu. Saya juga sempat banyak mengalami, mungkin bisa dikatakan kita sudah memperoleh berkat tapi
kita tidak mendapatkan hikmatnya karena hal itu gitu. Berkatnya sudah dapat gitu, tapi karena kita masih kurang percaya, akhirnya kita masih digiring sama iblis seperti itu kan. Akhirnya hikmatnya kita nggak dapat, berkat dapat tapi hikmat nggak dapat, seperti itu. Nah, disinilah yang paling bagus adalah ketika di ayat 25 dikatakan setelah orang banyak itu diusir. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita telah mendapatkan mukjizat itu sendiri? Kita telah mengetahui bahwasanya Tuhan telah bekerja dan telah melakukan apa yang kita doakan, mengabulkan apa yang kita doakan, dan kita masih merasa ragu lagi gitu. Kita harus segera misalnya mentengking lah seperti itu kan, supaya iblis tuh ya nggak mempengaruhi kita lagi gitu loh. Sebab cara kerja iblis kan mempengaruhi pikiran kita gitu loh. Jadi di ayat 25, setelah orang banyak itu diusir, setelah iblis itu diusir dari rumah saya, dari diri kita, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Wow, disinilah kita benar-benar kemudian kita melihat bahwasanya Tuhan telah melakukan mukjizat bagi kita gitu. Hal terakhir yang kita lakukan. Maka di ayat 26, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, disinilah kita harus kembali lagi kita telah mendapatkan mukjizat itu, kita telah melewati banyak hal rintangan ya kan. Kita harus segera sharing terhadap sesama tentang mukjizat apa saja yang kita peroleh, entah itu hal yang sangat kecil ataupun hal yang sangat besar, itu sangat dibutuhkan gitu buat sesama kita, supaya kita semakin dikuatkan dalam iman. Itu aja yang bisa saya katakan untuk rema kali ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.